Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar yang mengandung bentuk tak tentu. Adapun bentuk tak tentu itu, ya, ada beberapa, yaitu 0 dibagi 0, tak hingga dibagi tak hingga dikurang dengan tak hingga, 0 dikali dengan tak hingga, 0 dipangkat 0, kemudian tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Nah, dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar, yang pertama, ya, cara yang pertama adalah dengan cara substitusi langsung. Jika cara ini menghasilkan angka atau bilangan yang bukan merupakan bentuk tak tentu, maka penyelesaiannya dapat dilakukan seperti substitusi langsung tersebut. Ya. Nah, jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu, maka kita akan menyelesaikan dengan cara yang pertama dengan memfaktorkan, atau yang kedua nanti dengan mengalihkan dengan pasangan sekawan atau bentuk sekawan, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Yang pertama, limit x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 atau x menuju 1. Nah, perhatikan x menuju 1 yang di bawah tanda limit, yang di bawah tulisan limit ini. Ya. Jadi nantinya kalau dengan substitusi langsung, kita akan menggantikan semua x yang ada di fungsi ini dengan 1 karena x-nya mendekati 1, ya. Nah, kita coba dengan substitusi langsung, maka hasilnya adalah 1 kuadrat dikurang 1 per 1 kurang 1. 1 dikurang 1, 0, 1 kurang 1, 0. Hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Nah, jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu, maka penyelesaian dengan cara substitusi tidak bisa kita lakukan. Ya. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan cara memfaktorkan. Ya, kita coba dengan cara memfaktorkan. Limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 sama dengan limit. Nah, x kuadrat kurang 1 faktornya adalah x dikurang 1 kali x tambah 1 per x kurang 1. Nah, perhatikan di sini ada faktor yang sama, ya. Di pembilang ada x kurang 1, di penyebut ada x kurang 1. Nah, ini kita bagikan karena antara x kurang 1 dengan x tambah 1 ini operasinya adalah perkalian, ya. Maka boleh kita bagikan x kurang 1 dibagi x kurang 1. Maka yang tertinggal adalah limit x tambah 1 untuk x mendekati 1. Nah, kita lihat di sini apakah sudah aman, ya. Nah, kalau sudah aman, barulah kita substitusi. Substitusikan 1 ke dalam fungsi ini. Menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, maka hasil dari limit x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Ya. Nah, kemudian perhatikan selanjutnya contoh kedua. Limit akar dari x kurang 2 per x kurang 4 untuk x mendekati 4. Kita tetap lakukan langkahnya dengan substitusi terlebih dahulu, ya. Nah, karena tidak semua soal itu hasilnya merupakan bentuk tak tentu. Jadi langkah awal itu substitusi, ya. Nah, kalau disubstitusi maka menjadi, ingat yang tadi Bu katakan di soal 1, setiap x yang ada di dalam fungsi ini diganti dengan 4. Karena di sini di soal nomor 2 x mendekati 4. Maka menjadi akar 4 kurang 2 per 4 kurang 4. Sama dengan, nah akar 4 itu 2, 2 dikurang 2, 0, 4 kurang 4, 0. Ini juga merupakan bentuk
tak tentu. Ya. Nah, jika merupakan bentuk tak tentu, kita lakukan langkah yang lain untuk menyelesaikan soal tersebut. Limit akar X kurang 2 per X kurang 4 untuk X mendekati 4 menjadi, nah, kita lakukan dengan cara pemfaktoran. Limit akar X kurang 2 per, nah, X kurang 4 itu adalah, itu faktornya adalah akar X kurang 2 per, kali, ya, akar X kurang 2 kali akar X tambah 2. X kurang 4 itu kalau difaktorkan menjadi akar X kurang 2 kali akar X tambah 2. Kemudian perhatikan faktornya, ada yang sama, ya, ada yang sama, ya. Akar X kurang 2 per akar X kurang 2. Nah, ini kita bagikan, maka hasilnya menjadi, yang tertinggal itu di dalam limitnya, adalah limit 1 per akar X tambah 2. Jadi perhatikan benar-benar, kalau di soal nomor 1, ya, satunya itu ada di penyebut, maka yang tertinggal adalah X tambah 1 per 1. Nih, ya. Nah, kalau di sini yang tertinggal itu adalah, yang satu itu adalah di pembilang, maka jadi 1 per, ya, 1 per akar X tambah 2. Nah, kalau sudah aman, kita substitusi. Substitusikan 4 ke dalam fungsi ini. Menjadi 1 per akar 4 tambah 2. Ya. Jadi, kita bisa lihat dari pecahan ini, di sini pembilangnya sudah 1, bukan 0, ya. Nah, kalau di atas 0 kita perlu hati-hati apakah di bawahnya juga 0. Kalau 0 per 0 maka nanti akan merupakan bentuk tak tentu. Tapi kalau sudah 1 per selain 0, ya, maka ini sudah bisa dipastikan bentuknya bukan merupakan bentuk tak tentu, ya. Nah, kalaupun di penyebut ini nanti hasilnya 0, 1 per 0 misalkan, ya. Nanti ada soal yang seperti itu. 1 per 0, maka hasilnya adalah tak hingga, ya. Nah, hasil tak hingga di dalam limit itu dibenarkan, ya, boleh. Asal jangan hasilnya ini merupakan bentuk tak tentu yang ada seperti di atas ini, ya. Nah, maka 1 per, ini kita lanjut, 1 per akar 4 tambah 2. Akar 4 ini 2. 2 tambah 2, 4. Maka hasilnya adalah 1 per 4. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Nah, kita coba cara yang lainnya, yaitu dengan cara mengalikan dengan pasangan sekawan, bentuk sekawan, ya. Akar X kurang 2 per X kurang 4, ya, untuk X mendekati 4. Kita kalikan nantinya dengan pasangan sekawan dari, nah, kita lihat. Pada umumnya yang kita cari pasangan sekawannya adalah yang berbentuk akar atau ada akarnya di dalam salah satu faktor atau di pembilang ini, misalnya. Bisa di pembilang, bisa di penyebut, ya. Tidak hanya di penyebut, bisa di pembilang, bisa juga di penyebut. Nah, kalau di sini yang ada akarnya di pembilang. Akar X kurang 2. Kita cari pasangan, kalau di sini kita boleh katakan pasangan akar sekawan. Dari akar X kurang 2 adalah akar X tambah 2. Nah, kenapa akar X kurang 2 dengan akar X tambah 2 dikatakan pasangan akar sekawan? Karena jika mereka dikalikan akan menghasilkan bilangan rasional. Ya, akan menghasilkan bilangan rasional. Kemudian X kurang 4, ya, per X kurang 4. Jadi akar X kurang 2 per X kurang 4. Kita kalikan dengan akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Tadi akar X tambah 2 ini adalah pasangan akar sekawan dari akar X kurang 2. Nah, pembilang akar X tambah 2, penyebutnya harus akar X tambah 2. Kenapa demikian? Agar pecahan ini bernilai 1. Ya, bernilai 1. Nah, kalau 1 dikalikan dengan apapun, maka tidak akan merubah bentuk semula. Ya. Jadi ingat, pembilang dan penyebut harus sama. Kemudian kita kalikan
sama dengan limit akar X kurang 2 kali akar X tambah 2, itu hasilnya adalah X kurang 4 per, ini kita dekatkan, X kurang 4 kali akar X tambah 2. Kita lihat, ada faktor yang sama, lalu dibagikan, ya. Maka yang tertinggal adalah limit 1 per, ingat yang habis adalah yang di atas, ya, maka di atas tinggal 1, ya. X kurang 4 per X kurang 4, maka jadi 1 per akar X tambah 2 untuk X mendekati 4. Nah, perhatikan setiap setiap penyelesaian, langkah-langkah penyelesaiannya, ketika X-nya masih ada, maka limit masih tetap ditulis, ya. Ketika X-nya masih ada, limit tetap ditulis. Begitu X-nya sudah digantikan dengan nilai 4 atau nilai berapapun untuk X menuju suatu nilai tertentu, maka limitnya tidak ditulis lagi, ya, tidak ditulis lagi. Nah, sampai di sini untuk nomor 2, ya, langkah ketiga, maaf. Yang pertama substitusi, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, sampai di sini masih ditulis limitnya, ya. Nah, kemudian kita substitusi. Nah, maka limit tidak perlu ditulis lagi. Ingat ya, limit tidak usah ditulis lagi ketika X itu sudah digantikan dengan suatu nilai. Maka menjadi 1 per akar 4 tambah 2. Atau sama dengan 1 per 4. Jadi hasilnya sama, baik dengan cara memfaktorkan maupun dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Ya. Inilah jawaban untuk contoh yang kedua. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, limit 9 kurang X pangkat 2 per 4 kurang akar dari X kuadrat tambah 7. Untuk X mendekati 3. Substitusi. Masukkan 3 ke dalam fungsi. 9 kurang 3 kuadrat per 4 kurang akar dari 3 kuadrat tambah 7. Jadi 3 kuadrat tambah 7 ini berada di bawah tanda akar atau di dalam tanda akar. Sama dengan, ya, 0 per 0, ya. 9 kurang 3 pangkat 2 itu 9, 9 kurang 9, 0. 3 kuadrat, 9, tambah 7, 16. Akar 16, 4. 4 kurang 4, 0. Nah, maka ini kalau dengan substitusi langsung merupakan bentuk tak tentu. Nah, kita coba lakukan dengan cara memanipulasi bentuk fungsinya. Ya, bentuk yang ada di dalam fungsi ini. Ya. Nah, bagaimana caranya agar 9 kurang X pangkat 2 ini bisa sama dengan X kuadrat tambah 7. Ya, kita manipulasi bentuknya menjadi seperti ini. Limit 16 kurang X pangkat 2 tambah 7. Kita menginginkan 9 kurang X kuadrat atau pembilang ini sama dengan X kuadrat tambah 7 atau merupakan kelipatan atau faktor dari X kuadrat tambah 7. Nah, ini sama, kita bisa buat sama. 16 kurang X kuadrat tambah 7. Perhatikan tanda kurungnya ya. Nah, kita coba cek lagi apakah benar 16 kurang X kuadrat tambah 7 ini hasilnya sama dengan 9 kurang X pangkat 2. 16 dikurang positif berarti 16 negatif kali positif, negatif berarti 16 kurang 7, 9. Kemudian negatif X kuadrat berarti 9 kurang X kuadrat. Sama ya, sama. Per, penyebut tidak diubah, 4 kurang akar dari X kuadrat tambah 7. Nah, apa yang bisa kita lakukan setelah bentuknya seperti ini? Perhatikan. 16 ini adalah kuadrat dari 4. Kemudian X kuadrat tambah 7 ini adalah kuadrat dari akar X kuadrat tambah 7. Ya, maka ini merupakan bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Yang faktornya adalah A tambah B
kali A kurang B. Atau A kurang B kali A tambah B. Ya, maka kita bisa faktorkan menjadi seperti ini. 4 kurang akar X kuadrat tambah 7 kali 4 tambah akar X kuadrat tambah 7 per 4 kurang akar X kuadrat tambah 7. Ada faktor yang sama? Nah, inilah ciri soal limit. Begitu ada soalnya seperti ini, nah bisa dipastikan pasti ada ya faktor yang sama dari penyebut dan pembilang yang bisa kita bagikan langsung. Ya, yang bisa kita bagikan, maka faktor yang sama ini hilang nantinya, ya. Dan ini kalau Ibu bilang ini merupakan biang keroknya, ya. Biang kerok pembuat 0 per 0. Kalau kita biarkan ini akan terjadi 0 per 0. Begitu kita musnahkan, maka jadi aman, ya. Bagaimana memusnahkannya? Faktorkan, nah atau kalikan dengan bentuk sekawan supaya muncul biang keroknya ini, biang masalahnya, ya. Jadi kita coret nanti atau kita bagikan, ya, ditandai dengan coret atas, coret bawah. Tapi artinya apa? Dibagikan, ya, dibagikan. Pembilang dibagi penyebut untuk faktor yang sama, maka hasilnya atau yang tertinggal adalah limit 4 tambah. Nah, maka yang 4, karena yang 4 kurang ini, 4 kurang akar X kuadrat tambah 7 dibagi dengan 4 kurang akar X kuadrat tambah 7. Limit 4 tambah akar X kuadrat tambah 7 untuk X mendekati 3. Sama dengan 4 tambah, nah kita substitusi, ya, 3-nya ke dalam fungsi, maka limit tidak perlu ditulis lagi. 4 tambah akar 3 kuadrat tambah 7. Ya, menjadi 4 tambah, nah 3 kuadrat ini 9 tambah 7, 16, akar 16, 4, maka jadi 4 tambah 4. Sama dengan 8. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 3. Ya. Jadi tidak bisa kita substitusi langsung kalau hasilnya merupakan bentuk tak tentu. Maka boleh kita lakukan dengan memfaktorkan, kemudian bisa juga dengan mengalihkan dengan pasangan akar sekawan, lalu di akhir penyelesaian itu kita harus substitusikan, ya. Disubstitusikan, maka diperolehlah hasilnya, ya. Atau, nah kita boleh kalikan dengan pasangan akar sekawan. Kalau ini tadi difaktorkan, ya. Tapi sebelum memfaktorkan kita manipulasi terlebih dahulu bentuknya. Ya, kita faktorkan. Nah, bisa dilihat yang ada akarnya, yang di penyebut, ya, penyebutnya merupakan bentuk akar. Nah, kalau kita kalikan dengan pasangan sekawan, maka seperti ini. Pasangan sekawan dari 4 kurang akar X kuadrat tambah 7 adalah 4 tambah. Ya, jadi yang berubah tanda itu hanya yang di sini. Kurang jadi tambah. Yang lainnya tidak berubah. Akar X kuadrat tambah 7. Maka di atas juga 9 kurang X kuadrat dikalikan dengan 4 tambah akar X kuadrat tambah 7. Bentuk pecahan ini bernilai 1. Ya, harus sama atas dengan bawah. Atau pembilang dan penyebutnya harus sama. Jadi 9 kurang X kuadrat kali 4 tambah akar X kuadrat tambah 7 per. Nah, 4 kurang akar X kuadrat tambah 7 kali 4 tambah akar X kuadrat tambah 7. Hasilnya adalah 4 kali 4, 16. Akar X kuadrat tambah 7 kali akar X kuadrat tambah 7, maka hasilnya X kuadrat tambah 7. Nanti kalian lihat polanya akan diberikan berikut. Ya. Nah, 16 kurang X kuadrat tambah 7 hasilnya adalah 9 kurang X kuadrat. Lalu kita bagikan, ya, faktor yang sama. Dan tertinggal sama seperti di atas terakhirnya, ya. Nah, maka hasilnya sama dengan 8. Ya, inilah penyelesaian untuk soal atau contoh soal nomor 3. Nah, di sini ada pola pemfaktoran, ya, dengan pasangan sekawannya
atau bentuk sekawannya agar kalian bisa ingat. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B kali A tambah B. Atau boleh ditukar posisinya A tambah B kali A kurang B. Boleh, karena perkalian bersifat komutatif ya. Berlaku sifat komutatif. Kemudian ya, A kuadrat kurang B sama dengan A kurang akar B kali A tambah akar B. Ya, perhatikan. Kemudian A kurang B kuadrat sama dengan akar A kurang B kali akar A tambah B. Inilah pasangan-pasangan sekawan atau bentuk sekawan. Nah, kalau ada akarnya boleh kita katakan pasangan akar sekawan. Kemudian A kurang B, hasilnya atau faktornya akar A kurang akar B kali akar A tambah akar B. Nah, perhatikan pola ini ya, pahami agar bisa kalian terapkan di penyelesaian soal-soal ya. Kemudian kita lanjut. Nomor 4. Limit dari x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x kuadrat kurang 1 untuk x mendekati negatif 1. Ya, jadi x itu bisa mendekati bilangan positif, negatif, 0 ya, pecahan ya. Sama dengan, nah kalau substitusi langsung maka menjadi negatif 1 kuadrat tambah 3 kali negatif 1 tambah 2 per negatif 1 pangkat 2 dikurang 1. Negatif 1 kuadrat, 1 tambah 2, 3. 3 kali negatif 1, negatif 3. Berarti 1 tambah 2, 3. Dikurang 3, 0. Negatif 1 pangkat 2 itu 1. 1 dikurang 1, 0. Maka hasilnya adalah 0 per 0. Atau merupakan bentuk tak tentu. Nah, kita selesaikan dengan cara. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita faktorkan tentunya. Ya. Nah, untuk lebih mudah, lihat kuncinya di sini. Ada kuncinya di sini. Ya, maka dari awal tadi Ibu katakan perhatikan x menuju berapa di sini. Nah, kalau x menuju negatif 1, maka biang keroknya adalah x tambah 1 atau biang masalahnya adalah x tambah 1. Ya. Kalau x mendekati 3, maka x kurang 3 atau bisa saja x kuadrat kurang 9. Nah, x mendekati 2, maka x kurang 2. Ya, itulah biang masalahnya, ya. Nah, kita akan faktorkan fungsinya menjadi kalau x menuju 2, maka ada x kurang 2. Harus ada x kurang 2, faktor dari pembilang atau penyebutnya, ya, atau penyebutnya, ya. Limit x mendekati 1, berarti ada faktor untuk pembilang itu x tambah 1, kemudian ada faktor untuk x tambah 1, supaya biang masalahnya habis, ya, hilang dari fungsi aljabar ini. Jadi bisa kita tentukan faktor dengan mudah, ya, jika kita sudah tahu x ini menuju berapa, dan ini sangat menentukan faktor yang di sini, ya. Begitu juga soalnya, ya. Jadi kenali soal-soal limit, ya. Kenali soal-soal limit, model soalnya itu seperti apa. Nah, kalau untuk seperti ini bisa dipastikan, ya, pembilang dan penyebut memiliki faktor yang sama. Dan faktor yang sama itu adalah merupakan biang kerok dari pembuat bentuk tak tentu. Kalau di sini adalah 0 per 0. Ya. Jadi di sini x kuadrat tambah 3x tambah 2. Ingat di pembelajaran sebelumnya ada istilah Ibu berikan jutengkalping. Jumlah tengah kalikan ya pinggir, ya. Jumlah tengahnya 3. Pinggirnya 1 dikali 2, 2. Berarti kita cari dua bilangan yang jumlahnya 3, hasil kalinya 2. Maka kita peroleh 1 dan 2. 1 tambah 2, 3. 1 dikali 2, 2. Ya. Itu tadi istilahnya adalah jutengkalping. Ya.
cara mudah memfaktorkan bentuk kuadrat. Ya. Nah, kemudian X kuadrat kurang 1. Nah, kalau ini polanya adalah yang lebih mudah kalian ingat, A kuadrat kurang B kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat. Di sini A-nya X, B-nya 1. Maka faktornya adalah A kurang B, A tambah B. Yang tadi, yang di penyelesaian sebelumnya. Ya, di bawah penyelesaian soal 3 tadi. Ya. Jadi, X kuadrat tambah 3X tambah 2, faktornya adalah X tambah 1 kali X tambah 2. X kuadrat kurang 1, X kurang 1 kali X tambah 1. Mana yang sama? Nah, kalau ada yang sama, dan pasti ada yang sama, ya, difaktorkan, dibagikan. Dari faktor yang sama ini dibagikan, maka yang tertinggal adalah limit dari X tambah 2 per X kurang 1. Untuk X mendekati 1. Sama dengan negatif 1. Nah, X-nya diganti dengan negatif 1. Karena di sini X mendekati negatif 1. Negatif 1 tambah 2 per negatif 1 kurang 1. Negatif 1 tambah 2 itu 1. Negatif 1 dikurang 1, negatif 2. Maka jawabnya adalah negatif 1 per 2. Itulah jawaban untuk soal nomor 4. Kemudian nomor 5. Limit dari X pangkat 3 kurang 8 per X kuadrat tambah X kurang 6 untuk X mendekati 2. Ya, di sini ada pangkat lebih dari 2, pangkat 3. Ya, bagaimana cara memfaktorkannya? Nanti kita lihat, tapi kita substitusi langsung lebih dahulu. 2 pangkat 3 kurang 8 per 2 pangkat 2 tambah 2 kurang 6. 2 pangkat 3 itu 8, dikurang 8, 0. 2 pangkat 2, 4 tambah 2, 6. 6 kurang 6, 0. Hasilnya 0 per 0. Merupakan bentuk tak tentu. Kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Sama dengan X pangkat 3 kurang 8 itu faktornya, ingat, yang di penyelesaian nomor 4 tadi sudah Ibu jelaskan. Apa kuncinya? Bagaimana cara mencari faktornya? Lihat X menuju berapa. Nah, kalau di sini X menuju 2 atau mendekati 2, maka kuncinya adalah X kurang 2. Ya, faktornya X kurang 2. Atau tadi Ibu katakan biang masalahnya, biang keroknya di sini adalah X kurang 2. Kalau ada mereka, ini pasti 0 bagi 0 jadinya, atau bentuk tak tentu jadinya. Maka ini harus dimusnahkan, harus dihilangkan. Ya. X kurang 2 kali X pangkat 2 tambah 2X tambah 4. Jadi kita munculkan dulu X kurang 2. Nah, lalu kita hasilnya, sisanya di sini apa? Faktornya lagi, ya. Supaya hasilnya X pangkat 3 kurang 8. Kemudian X pangkat 2 tambah X kurang 6. Jutengnya 1. Kalpingnya 1 kali negatif 6. Negatif 6. Berarti carilah dua bilangan yang jumlahnya 1, yang hasil kalinya negatif 6. Itu adalah negatif 2 dan 3. Negatif 2 ditambah 3 negatif 1. Negatif 2 dikali 3 negatif 6. Itu kalau menggunakan juteng kalping. Ya. Nah, X kurang 2 kali X tambah 3. Ada faktor yang sama? Ada ya? Kita bagikan, maka yang tertinggal adalah limit X kuadrat tambah 2X tambah 4 per X tambah 3. Untuk X mendekati 2. Sudah aman? Kalau sudah aman, silakan substitusikan X sama dengan 2. Ya, ke dalam fungsi. X berubah jadi 2 atau digantikan dengan 2. 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah 4 per 2 tambah 3. Sama dengan 12 per 5. Ya. 2 pangkat 2, 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Ini 2 tambah 3, 5. Inilah jawaban untuk soal nomor 5. Yang perlu kalian ketahui, tadi di soal ada pangkat 3. Bagaimana cara memfaktorkannya? Di sini sudah diberikan polanya.
A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Nah, kalau di sini ada tanda kurang, ya. Nah, menjadi A kurang B kali A pangkat 2 tambah A kali B tambah B pangkat 2. Coba kita lihat di soal 5, contoh 5. X pangkat 3 kurang 8. Nah, A-nya adalah X. 8 ini adalah 2 pangkat 3, maka B-nya adalah 2. Maka bisa kita faktorkan menjadi A kurang B, X kurang 2. A kuadrat, berarti X kuadrat. A kali B, ingat A-nya tadi X, B-nya adalah 2, berarti jadi X kali 2 atau 2X. Lalu tambah B kuadrat, B-nya 2, berarti 4. Ya, jadi ini dia X kurang 2 kali X pangkat 2 tambah 2X tambah 4. Saya ulangi, X pangkat 3 kurang 8 itu faktornya adalah X kurang 2 kali X pangkat 2 tambah 2X tambah 4. Ya. Kemudian jika A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Nah, kalau tambah bagaimana? Faktornya seperti ini. A tambah B kali A pangkat 2 kurang AB tambah B pangkat 2. Nah, demikian tadi pembelajaran untuk kali ini, ya. Pahami materi contoh, ya. Di sini contoh dan pembahasan yang sudah Ibu berikan. Kemudian salin ke buku catatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.